Ya, salam horas bagi kita sekalian. Kami mengucapkan selamat bagi saudara-saudara yang merayakan hari kelahiran pada hari ini dan juga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kami berdoa dan meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan panjang umur, sukacita, serta kebahagiaan bagi saudara sekalian. Kami juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang masih sedang bergumul hingga pada saat ini oleh karena sakit penyakit. Biarlah Tuhan, Sang Tabib, sumber segala kasih karunia, memberikan kesehatan dan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Di dalam doa dan permohonan kami, kiranya Tuhan menumpangkan tangannya yang maha kudus. Nah, sebelum kita disapa oleh firman Tuhan hari ini, mari kita sejenak berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sahabat, saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tidak khawatir tentang sesuatu pun, dan sebagai gantinya kita harus menyatakan keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Tuhan setiap waktu. Saudara, kekhawatiran tidak akan pernah mengakhiri pergumulan yang sedang kita hadapi. Bahkan Yesus juga sudah menancapkan tonggak dan dasar yang penting dalam hidup kita supaya kita tidak khawatir. Bahwa di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 27, Yesus sudah mengingatkan, apakah dengan kekhawatiranmu engkau bisa menambahkan nafas atau hidupmu hanya sehasta saja panjangnya? Tidak akan pernah bisa. Sehingga kekhawatiran akan selalu menggerogoti jiwa kita. Kekhawatiran akan selalu membiarkan kuasa-kuasa kegelapan itu menguasai hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan hari ini, ada 3 hal penting yang harus kita gumuli. Sebagai mutiara indah untuk kita pakai, kita jadikan sebagai pola dan gaya hidup kita untuk satu hari ini. Yang pertama, jangan khawatir. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak membiarkan kekhawatiran menguasai hidup kita. Sebaliknya, kita harus mempercayakan segala sesuatu kepada Allah. Mempercayakan segala sesuatu kepada Allah dengan tidak khawatir bukan berarti kita tidak bergerak, kita tidak melakukan apa-apa. Kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian dan tugas dan tanggung jawab kita. Tetapi ingat, kalau sudah orang-orang melakukan tugasnya, jangan pernah mengkhawatirkan soal hasil. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Soal apa yang kita usahakan dan kita lakukan, mari kita percayakan kepada Tuhan. Dan itulah pentingnya poin yang kedua pada saat ini. Dengan tidak khawatir dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka selanjutnya yang kedua, doa dan permohonan kepada Tuhan. Mari setiap orang yang sudah berbuat dan bertindak mengawali dan mengakhiri setiap perbuatan di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Karena upaya dan usaha setiap orang pengikut Yesus adalah doa. Sehingga doa akan membungkus setiap aktivitas hidup kita. Permohonan akan selalu menjadi senjata utama kita. Memohon kasih karunia, anugerah, dan belas kasihan yang daripada Tuhan.
Ayat ini menekankan pentingnya berdoa dan meminta kepada Allah dalam segala hal. Dengan berdoa, kita dapat mempercayakan keinginan kita kepada Allah dan meminta bimbingannya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, selalulah mengucap syukur. Apapun yang kita telah lakukan, apapun hasil yang kita terima, selalu mengucap syukur. Bahwa tidak selalu berbanding sama tenaga yang kita keluarkan dengan hasil yang kita terima. Itu pun kita harus syukuri. Dan kita harus selalu mengucap syukur atasnya. Sehingga Tuhan dengan kasih karunia-Nya, Tuhan dengan hikmah dan kebijaksanaannya akan selalu menuntun kita dan mengajar kita untuk memakai, mempergunakan hasil jerih payah kita. Bahkan untuk menghadapi dan menerima, sekalipun apa yang kita terima itu tidak sebanding dengan apa yang kita harapkan selama ini. Sehingga hidupmu akan selalu menjadi berkat. Sehingga hidup kita akan selalu diwarnai oleh sukacita, damai sejahtera. Itu yang akan menjadi bagian penting dalam hidup kita untuk kita pakai dalam satu hari ini. Sehingga satu hari ini kita akan lalui bersama dengan Tuhan. Dengan tidak khawatir, dengan selalu bermohon kepada Tuhan di dalam doa, dengan selalu mengucap syukur atas apa yang kita terima dari Tuhan pada hari ini. Kiranya itu yang akan menjadikan kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana Tuhan untuk menjadikan kita sebagai pribadi pemenang. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami terima. Biarlah Engkau meteraikan itu dalam hati kami. Dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dapat melakukannya, kami dapat mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami tidak akan pernah dikuasai oleh rasa khawatir. Tapi sebaliknya, segala sesuatu yang kami harapkan, kami nyatakan itu di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Dan apapun yang boleh kami terima atas segala upaya yang telah kami lakukan, biarlah kami boleh bersyukur atasnya. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.